Shalom, Tuhan Yesus dalam di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 20 April 2004. Yang saya mendalam firman Tuhan Ester 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Maka Raja Ahasuerus mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasuerus, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsa. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Di ayat yang pertama, Raja Ahasuerus mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Jadi Raja Ahasuerus mengenakan upeti di negeri daerah pesisir. Jadi Ahasuerus ini mengenakan upeti pada waktu itu, Bapak Saudara. Ini luar biasa di Ester ini. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah raja. Jadi Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang yang kedua di bawah raja, di bawah Raja Ahasuerus, dan dihormati oleh orang Yahudi. Jadi orang ini dihormati oleh orang Yahudi, Bapak Saudara. Disukai oleh banyak sanak saudaranya. Jadi disukai oleh banyak saudaranya, familinya disukai, Bapak Ibu Saudara. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang. Jadi ini untuk keselamatan bagi semua orang, orang sebangsanya, Bapak Saudara. Jadi ini kemasyhuran Mordekai, Bapak Ibu Saudara. Mazmur Mordekai, namanya Mazmur. Jadi Mordekai ini adalah orang Yahudi, menjadi orang yang kedua di bawah Raja Ahasuerus, dan bangsanya, dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang, bagi semua orang sebangsa. Jadi keselamatan itu penting, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan dari Tuhan Yesus diberikan kepada Ahasuerus, dan ia dihormati. Bapak Saudara yang saya cintai dalam Yesus Kristus. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala. Hari ini juga saya sudah baca kitab, sudah hari yang ke-13. Bapak Saudara, dan saya sudah sampai di saya sudah sampai di Injil Lukas 16 ya. Ini Alkitabnya. Saya bawa Alkitab. Jadi sudah hari yang ke-13, saya sudah sampai di Injil Lukas 16. Disuruh Tuhan Yesus baca firman dan lakukan setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, dimanapun saya berada. Carilah Tuhan, baru yang lain akan muncul. Rezeki, berkah, jodoh, kesehatan terjamin. Cari Tuhan Yesus dulu. Utamakan Tuhan Yesus dulu. Tuhan Yesus yang pertama, baru yang lain. Suara hati kita, ikuti suara Roh Kudus, disatukan. Kayak Yohanes 10 ayat yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi hidup di dalam Tuhan harus jadi satu. Itu saudara-saudara yang saya cintai dalam Tuhan. Jadi luar biasa ayat itu. Kalau di ayat yang kedua, Ester 10 ayat yang kedua, segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaannya yang seksama tentang kebesarannya dikaruniakannya Raja kepada Mordekai. Bukankah semua itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia. Jadi kitab sejarah raja-raja ini penting. Raja-raja
Makanya 1 Raja-Raja 4 ya, ayat yang ke-29 itu mengenai Salomo. Tuhan memberi hikmat dan pengertian akal yang luas kepada Salomo. 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29. Ini luar biasa. Ya, Tuhan bisa pakai siapa aja bisa. Saya orang bodoh, Tuhan pakai saya. Ya Bapak Saudara, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Ya, percaya Tuhan, ya, semua beres. Ada aliran kesembuhan, ada kuasa kesembuhan. Doa orang benar dengan yakin besar, ya, besar kuasanya Bapak Saudara. Ya, itu doa Nabi Elia itu di Yakobus 5 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Doa orang yang benar dengan yakin dan percaya besar kuasanya. Itu Tuhan pakai itu. Tapi lihat, kita juga begitu. Tuhan pakai siapa aja bisa. Itu suka-sukanya Tuhan. Intinya kita percaya dan bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, dimanapun kita berada. Ya, andalkan Tuhan. Berkat akan datang sendiri. Saya tidak perlu cari berkat lagi. Berkat akan cari saya datang sendiri. Karena Tuhan yang memberi. Biar lebih jelas lagi saya baca firman Tuhan Yesaya 10 ayat yang pertama hingga ketiga. Maka Raja Ahasweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga, karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Jadi firman Tuhan hari ini, Senin tanggal 22 April 2024, mengingatkan kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.